Kami akan terus memuliakan Engkau Tuhan. Kami terus menyembah Engkau. Karena di atas mezbah-Mu kami mau serahkan kehidupan kami. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau membela kami Tuhan. Kau membela ada di pihakku. Kami akan sanggup hadapi semua. Ku kan sanggup menanggung segala sesuatu di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau membelaiku yang mengasihiku. Kami akan terus nyatakan kepada-Mu Tuhan, siapa dapat memisahkan kami dari kasih? Siapa dapat memisahkan dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau membela kami Bapa. Kau membela ada di pihakku. Bukan segala sesuatu di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau membelaiku yang mengasihi. Di atas mezbah-Mu Tuhan, kami persembahkan hati kami. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau membelaiku mengasihiku. Kami rindu nyatakan di atas mezbah-Mu Tuhan, di atas mezbah-Mu Tuhan,
ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti ajaib segala perbuatanmu.
memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau. Semua yang tak mungkin telah Kau kerjakan. Semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Mari sama-sama katakan. Semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Dia membela. Dia membela. Ku hadapi segala, Dia pelihara. Dia pelihara, ku dikuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, yang mempelai. Mari serukan. Dia membela. Dia membela, ku hadapi segala. Dia pelihara. Dia pelihara, Amin. ku dikuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, yang mempelaiku, yang penuh cinta. Sungguh indah kasih Yesus. Sungguh indah kasih-Nya, kasih Yesus mempelai surga. Nyawanya untuk bela peliharaku. Dia rindu. Jadi satu. Mari serukan. Dia membela. Ku hadapi segala. Dia membela, ku hadapi segala. Dia pelihara, dikuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, yang mempelaiku, yang penuh. Dia membela, Dia membela, ku hadapi. Ya Tuhan. Kau pelihara kami Tuhan. Ku dikuaskan. Kuaskan, oh Yesus, Yesus kekasih hatiku, yang mempelaiku, yang penuh. Dia membela. Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, yang mempelaiku, yang penuh. Dia membela. Yang mempelaiku, yang penuh cinta. Dia membela. Yang mempelaiku, yang penuh cinta. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan.
menjadi kekuatan kami. Amin. Biarlah firman dinyatakan bagi kami Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Engkau yang sudah membela dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan. Kami perlu diisi, dipenuhi, diurapi, diberkati oleh firman Tuhan. Supaya masa depan kami masa depan yang cerah dalam kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Pasukan Kristus yang diberkati, selamat pagi, shalom dalam anugerah Tuhan. Biar kita terus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita mengerjakan firman Tuhan bukan terpaksa, tapi karena roh mempelai, karena cinta kita kepada Dia, karena Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Kita yang merasakan cintanya Tuhan, maka kita bisa juga mengasihi Tuhan dengan cara kita menuruti segala perintahnya. Terpujilah nama Tuhan. Pasukan Kristus yang diberkati, kita buka Alkitab kita bersama-sama ya. Titus pasal yang kedua, Titus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ayat 8, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Pasukan Kristus yang diberkati Tuhan, apa yang sudah kita baca adalah pesan dari Paulus kepada Titus khususnya, ya, bahwa orang-orang tua Kristen, suami-suami atau bapak-bapak dewasa dan ibu-ibu dewasa bisa mengajarkan, menularkan, menjadi teladan kepada pernikahan-pernikahan muda. Dan ada pesan khusus sebagai hamba Tuhan dan pesan khusus kepada hamba-hamba, ya, pekerja-pekerja pada saat itu. Dan ini menjadi pesan buat kita supaya kita ini selalu berkenan kepada pimpinan kita dan ajaran Kristus itu tidak dicela, ya. Ayat mengatakan tadi, ayat 9, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Inilah yang menghambat kekristenan berkembang, karena orang tidak akan tertarik kepada Yesus Kristus ketika kita mungkin menjadi bawahan, jadi staf, jadi anak buah, ya, jadi karyawan, tidak bisa menempatkan diri sebagai posisi orang-orang yang siap bekerja, orang-orang yang siap menyenangkan tuannya, berkenan kepada bos pimpinannya.
walau kadangkala tidak sesuai dengan hati nurani kita, dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita harus minta hikmat Tuhan, bagaimana kita bisa mengambil hati, mencari perhatian supaya kita selalu berkenan kepada pimpinan kita. Kepada pimpinan kita, entah itu Anda sebagai bawahan, sebagai staf, ya, atau kita sebagai istri, mungkin kepada suami yang belum bertobat, atau kita sebagai anak orang tua yang belum bertobat, atau kita sebagai suami istri yang belum bertobat. Bagaimana cara kita mencari perkenan mereka? Ya, kalau hatinya sudah klik dengan hati kita, apapun yang kita kerjakan, dia akan senang, dia akan menghormati. Ya, karena itu kata kuncinya perkenanan. Nomor satu, kita cari perkenanan Tuhan. Yang kedua, kita perlu cari bagaimana selera dan perkenanan pimpinan kita, orang-orang di sekitar kita. Kalau kita ingin menangkan mereka, menangkan hati mereka. Saya percaya kalau kita kerja dengan hati, maka hasil pekerjaan kita akan menyentuh hati orang. Ya. Kadangkala karena rutinitas, aktivitas kita kerjakan seperti biasa tanpa pakai hati lagi, ya kerjakan seperti biasa. Sehingga kerja kita tidak terbaik, asal yang penting selesai. Mungkin karena terburu atau sudah lelah dan sebagainya. Perlu tetap kita andalkan, kerjakan dengan hati yang baik. Supaya ajaran Kristus tidak dicela, bahkan akhirnya mereka juga mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus, mempermuliakan ajaran kita. Ayat 10 tadi menjelaskan, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Saya percaya kalau mereka sudah tertarik dengan Yesus Kristus, tertarik dengan ajaran Yesus Kristus, maka dia akan tertarik dengan pribadi Yesus. Mereka melihat pribadi Yesus dalam kehidupan pribadi kita, cara bicara kita, respon kita. Ini masalah kita bersama. Kadang kalau kita sedang tidak stabil, rohani tanda petik, atau kita sedang lelah, kadang kita responnya ya, membalas, ya, bereaksi, kata-kata membantah, nada-nada yang tidak sopan, pemilihan kata yang tidak tepat kepada pimpinan atau orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang tidak tertarik kepada Yesus. Apalagi mereka tahu kita orang beribadah. Apalagi mereka tahu katanya kita orang melayani Tuhan. Tapi cara kerja kita tidak seperti melayani Tuhan. Katanya kita menyanyi di gereja. Katanya kita macam-macam. Ya, pelayan Tuhan atau paduan suara atau pendoa. Tapi mulut kita, ya, kata-kata kita, nada kita tidak mencerminkan kasih Kristus, karakter Kristus. Ya mungkin sekali itu aja, mungkin 90% kita tidak, ya mungkin karena kecapean dan sebagainya. Tapi mereka kadang-kala bisa cari celah. Dan itu menjadi senjata kita, maksud saya menjadi senjata mereka untuk melemahkan ajaran kita. Karena itu pasukan Kristus yang diberkati, kita baik sebagai bapak-bapak, sebagai orang dewasa, ibu-ibu dewasa, ayo berikan ajaran yang baik kepada pernikahan muda. Tetap jadi contoh, jadi teladan ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Ya. Sampai mereka menghargai dan menghormati kita. Nah, kadangkala yang tanpa disadari, tanpa diketahui dari orang tua adalah anak-anaknya yang memaklumi, anak-anaknya yang coba memahami, anak-anaknya yang coba mengerti orang tuanya yang tanda petik tidak rohani. Semestinya tetap orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak. Orang tua yang bisa mengerti, mendampingi anak-anak. Ya. Karena inilah ajaran Kristus. Dari Paulus kepada Titus, hamba Tuhan juga. Laki-laki tua, ayat 2. Laki-laki tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana.
sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Ini yang orang-orang muda lihat, anak-anak lihat dari orang tua. Ketekunan, kesehatan iman, menjadi pribadi yang terhormat, menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi yang berharga, menjadi pribadi yang hidupnya dapat diandalkan. Dan anak-anak melihat juga ibu-ibu tua, ya, ayat 3, perempuan-perempuan tua hendaklah mereka hidupnya sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Memang tugas dari ibu-ibu tua adalah mengajarkan hal-hal yang baik. Ya. Ayat 4 menuliskan, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Pendidikan dalam pernikahan itu perlu role model, perlu teladan dari atas, perlu teladan dari orang tua. Nah, kalau tidak pernah melihat dan mencontoh didikan dari orang tua, maka didikan dari generasi selanjutnya ya tidak ada. Karena itu apapun yang terjadi, kesulitan yang terjadi, tetap jaga hati, jaga pikiran, jaga perkataan. Supaya yang kita keluarkan itu bukan sesuatu yang menjadi sandungan, tetapi tetap menjadi berkat. Ya. Hidup, ayat 5, hidupnya bijaksana, suci, rajin, mengatur rumah tangganya, baik hati, taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Inilah masalah kita. Sudah kita jaga kekudusan pernikahan yang baik, tetapi karena dunia, karena pimpinan, bos atau salah satu orang kantor melihat kita tidak bermutu, tidak berkualitas dalam menjalin hubungan pernikahan, istri mungkin tidak sopan, suami mungkin kasar, ya, kekerasan dalam rumah tangga, anak tidak sopan, orang tua tidak bisa menjadi teladan. Itulah kadangkala menjadi sandungan. Sementara sebagian kita hidup sungguh-sungguh mencari perkenan Tuhan, tapi dirusak sebagian orang-orang yang tidak bertobat, yang hanya ingin nuruti kepuasan hati dan perasaannya saja, yang belum tentu perasaan dan hati itu benar. Karena merasa disakiti, akhirnya dia berkata-kata sembarangan. Karena merasa terhimpit, tertekan, maka reaksinya reaksi negatif. Dan itu dilihat orang dunia, dan orang dunia memandang rendah kekristenan. Mereka pukul rata semua. Karena itu ayolah kita kerjasama baik-baik. Baik orang tua maupun anak-anak, kita sama-sama bersinergi. Belajar memperhatikan ajaran Kristus. Bagaimana respon kita, cara bicara kita, cara balas komentar kita di sosial media, bagaimana cara bicara kita, etika kita, semuanya diperhatikan orang. Biarlah ini menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi karakter hidup kita. Bahwa apapun yang menimpa, kalau hidup kita rohani, kalau ada Kristus, ada firman dalam hidup kita, apapun tekanan yang menimpa kita, yang keluar bukan sakit hati, benci, dendam, amarah, sakit hati, tapi firman Tuhan. Hal-hal yang rohani yang keluar. Kasih, pengampunan, damai sejahtera, perkataan yang memberkati. Sehingga banyak orang tertarik kepada Yesus, melihat sikap hidup kita yang bukan pencitraan, tapi memang benar-benar berintegritas. Anda di gereja, Anda di ibadah persekutuan, Anda di rumah, Anda dalam pekerjaan, dalam bisnis, Anda dalam bangun hubungan di sosial media, tetap berintegritas. Jangan cuma shalom di gereja, tapi benar-benar shalom dimanapun kita berada. Jangan cuma kita lihai memanipulasi tanda petik hal-hal rohani di ibadah, tapi dalam dunia nyata memang benar-benar kita orang-orang yang berintegritas, takut akan Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kita. Saya percaya kemuliaan Tuhan memulihkan kita, sehingga orang tidak bisa membantah ajaran Kristus.
Orang akan tertarik kepada Yesus. Dan ini sangat membantu pelayanan pekerjaan pemberitaan Injil. Kalau sikap hidup kita ini baik, cara kerja kita bermutu, berkualitas, excellent, unggul di atas rata-rata, selalu yang terbaik, berani kasih lebih, maka mendukung pelayanan pemberitaan Injil. Mungkin kita tidak bisa langsung menginjil, bergerak pelayanan kemana-mana, tetapi lewat cara kerja hidup kita yang mempermuliakan nama Tuhan, kita sedang memberitakan Injil Kristus. Sehingga orang tertarik, terkesan melihat cara kerja kita, cara bicara kita, cara kita respon di sosial media. Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Biarlah kami punya cara hidup yang baik Bapa. Di tengah-tengah pergumulan hidup ini, kami punya cara hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami rindu mempermuliakan nama-Mu Yesus. Inilah kehidupan kami Tuhan. Mari Bapa lawat dan berkati kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan-Mu. Agar hidupku Tuhan, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan-Mu, menyenangkan di pemandangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami meninggikan Engkau Yesus. Engkau yang layak terima hormat, pujian, syukur kami. Lewat cara hidup kami, cara bicara kami, respon kami, reaksi kami Tuhan. Biar hidup kami mempermuliakan nama Tuhan dalam dunia kerja kami Tuhan, dalam hubungan kami dengan orang-orang lain Tuhan Yesus. Biar orang juga mempermuliakan Yesus Kristus, karena mereka melihat hidup kami sudah diubahkan oleh Tuhan. Hidup kami yang penuh kasih, penuh damai, penuh sukacita, karena firman dan Roh Kudus yang menggarap kerjakan kehidupan kami. Hidup kami berarti menjadi kesaksian, karena Tuhan memilih dan memakai kami menjadi alat di tangan Tuhan. Kami memberitakan Injil Kristus, memberitakan ajaran Kristus lewat cara hidup kami bersosial media, cara hidup kami bereaksi yang baik. Ketika ada tantangan pergumulan, karakter Kristus yang muncul, buah-buah Roh yang muncul dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami dengan darah Yesus, kuduskan dan layakkan kami. Kami minta pengurapan yang baru memberkati kehidupan kami. Pemimpin kami, pemerintahan kami Indonesia diberkati di lawat Tuhan Yesus. Presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur-gubernur sampai RT RW di sekitar kami diberkati oleh Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan. Biarlah hikmat, kebijaksanaan, kedaulatan Tuhan yang jadi di dalam nama Kristus. Berkati Indonesia Tuhan, dipulihkan, dimerdekakan, diberkati dalam anugerah Tuhan. Setiap hari ada tobat baru orang yang percaya kepada Yesus. Di doa kami gereja-gereja Tuhan di kota, di desa diberkati dilawat Roh Kudus, disertai tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di kota, di desa diurapi, diberkati Tuhan. Pemimpin rohani kami Opa Tangka berkati, Pendeta Franky berkati, Pendeta Yusak berkati, keluarga besar hamba Tuhan berkati mereka di dalam nama Kristus. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengurapan daripada Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, pengajaran-Mu di akhir zaman buat kami gereja-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Pembangunan gereja kilometer 14 di Palangkaraya segera selesai dalam pertolongan dan campur tangan Tuhan yang ajaib. Kami terkoneksi dengan orang-orang yang siap memberkati, mempermuliakan nama Tuhan. Yang sudah menabur, yang sudah berkorban, berilah berjuang, diberkati Tuhan.
Yang berdonasi juga diberkati Tuhan. Saat kami perhatikan rumah Tuhan, rumah tangga kami diberkati oleh anugerah Tuhan. Yang sakit saudara-saudara kami, teman-teman kami, anak-anak kami, oleh bilur Yesus yang sakit sudah sembuh di dalam nama Kristus yang berkuasa. Segala setan sakit penyakit kelemahan tubuh kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Kami deklarasikan tubuh kami bukan tempat penyakit, tubuh kami tempat mempermuliakan nama Tuhan. Tubuh kami adalah bait Allah, tempat kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mempermuliakan namamu Yesus Tuhan. Tuh kami terus berdoa menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, panjang sabar-Mu Tuhan Yesus. Doa kami, istri bertobat, suami bertobat, anak-anak bertobat, generasi muda bertobat, lansia bertobat di dalam nama Kristus. Lepas dari kejahatan, kenajisan, lepas dari perselingkuhan, lepas dari game online, lepas dari percabulan demi nama Yesus yang berkuasa. Segala bentuk kekerasan setan iblis, roh gelap yang coba mengikat anak-anak muda, roh pornografi, lepas demi nama Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Kristus ada kemuliaan Tuhan. Kami terus mengawal, kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Biar kemuliaan Tuhan menaungi dan memberkati kehidupan kami. Roh yang takut akan Tuhan melanda kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, permuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami akan melangkah dengan iman, melangkah dengan pasti. Tuhan yang bela, Tuhan yang pelihara kami. Pengurapan Tuhan memberkati kehidupan kami. Segala bentuk kecelakaan, maut, musibah, mara, bahaya, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk, orang jahat, pencurian, kemalingan, kerugian kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Darah anak domba Allah menudungi, melindungi kami. Penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Mari terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga, memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Memberkati, memulihkan kita dengan berkat keselamatan, kesehatan, keberhasilan. Hidup jadi berkat, hidup memberkati. Tuhan yang bela, Tuhan yang pelihara. Tidak usah takut, karena Tuhan gembala kita. Kita tidak kekurangan. Tuhan memberkati kita. Di dalam nama Yesus kami telah bersyukur berdoa. Kami melangkah dengan iman, bersemangat hari ini, siap menjadi berkat, hidup memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita terus meninggikan, mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran. Dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran. Dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan anggur baru, kuasa Roh Kudus, Roh membelah, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru, Tuhan
kasih karunia. Bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab kekuatan yang
menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, dalam firman pengajaran, menjadi kepunyaannya, yang dibela dipelihara, dan dia mengenal setiap kepunyaannya. Yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, dalam firman pengajaran, menjadi kepunyaannya, yang dibela dipelihara, dan dia mengenal setiap